Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya kelompok keagamaan atau aliran-aliran keagamaan di dalam Islam atau pemahaman-pemahaman yang baru, ya, kelompok-kelompok Islam yang baru-baru menimbulkan persoalan tersendiri di dalam komunikasi di antara sesama umat Islam. Kadang-kadang kita baru mendengar teman kita baru saja hijrah, katanya. Banyak kelompok semacam ini. Baru beberapa hari saja hijrah, dia sudah berani mengkafirkan temannya, gitu ya. Mengkafirkan saudara, bahkan mengkafirkan orang tuanya. Sampai hartanya pun dinyatakan haram untuk dinikmati. Bahkan mencuri harta orang tuanya dengan gampang. Ini banyak terjadi di kalangan kelompok hijrah. Hati-hati. Lalu seberapa jauh orang boleh mengharamkan seseorang muslim itu? Ya. Coba kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Kata beliau, Rasul berkata, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wala yarmihi bil kufri illa tadat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Di dalam Imam Muslim ada juga hadis yang sama, cuma berbeda permulaannya saja, dengan ayyu rajulin idza qala li akhihi ya kafir, sama artinya. Jadi kata Rasulullah SAW, dilarang keras menyebut saudaranya itu sebagai orang yang fasik. Hai fasik, hai ahli maksiat, contoh gitu ya. Hai penjahat, gitu. Kekan itu merupakan perbuatan fasik, Pak. Atau juga dilarang kita menyebut seseorang saudara kita nih, ya, sama muslim dengan sebutan hai kafir. Kafir kamu ya. Nah, itu nggak boleh, Pak. Kamu ini benar-benar kafir. Nah, itu nggak boleh. Ya, Rasul melarang itu, Pak. Dengan sama muslim, Pak, ya. Sekalipun mungkin dia ini adalah orang kita kenal pelaku maksiat, Pak. Setahu saya dia ini orang jahat, gitu ya. Tapi tetap agama Islam, ya. Ahli maksiat, penjahat, ya. Bahkan mungkin pencopet, ya. Kita dilarang menyebut kata-kata kafir. Kenapa? Ketika ditanya oleh sahabat, ilar tadat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Karena ucapan kata-kata kafir itu akan berbalik kepada dirinya, ya. Jika yang bersangkutan itu tidak terbukti sebagai orang kafir. Bapak Ibu Rahmatullah Ta'ala, seseorang, Pak, sekalipun perbuatan jahat, tapi kalau di dalam hatinya masih ada keyakinan bahwa Tuhannya itu Allah, ya, dan nabinya itu Nabi Muhammad SAW, maka dia tetap muslim. Dulu Bilal bin Rabah, Bilal tuh, ya, disiksa oleh orang-orang Quraisy tuh untuk menyatakan kekafiran, untuk menyatakan keimanan kepada berhala. Jangan percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Bilal, Pak, dulu disiksa di tengah padang pasir tuh. Diterik matahari, tangannya diikat, kakinya diikat, dadanya ditimpa batu yang besar. Apa bisa bayangkan terik mataharinya kota Makkah? Ya. Luar biasa. Bapak-bapak yang pernah umroh atau haji ke sana, kebayang tuh temperatur minimal 42 derajat itu kayak apa? Gosong, Pak. Diterik matahari itu ya, gosong seharian. Karena dia dipaksa untuk mengakui berhala.
Tapi bila dengan ucapannya itu bilang ahad, ahad, ya. Sekalipun kemudian menangkap orang kafir itu menangkap bahwa dia itu memang mengakui berhala, tapi dalam hatinya tidak, ya. Dalam hatinya keimanannya ada. Sekalipun diucapkan dia mengaku berhala tuh, ya, tetap dianggap sebagai seorang Islam, ya. Sehingga dia memiliki hak sebagai Muslim, sekalipun dalam pengakuannya dia non Muslim, ya. Kembali, jadi kalau kita mengucapkan kata kafir kepada sesama Muslim, maka akan kembali kepada dirinya kekafiran tadi. Di dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, Al-Hujurat, ya Al-Hujurat, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhlaikum. Sesungguhnya semua orang yang beriman itu bersaudara. Orang beriman ini semuanya bersaudara. Jadi kalau kita mengkafirkan orang beriman, sama dengan mengkafirkan diri sendiri. Paham ya? Orang beriman itu satu saudara. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kalau kita mengkafirkan orang Islam yang bersaudara tadi, yang satu tubuh tadi, sama dengan mengkafirkan diri sendiri. Hati-hati. Sekalipun begitu, Pak, kita harus lihat, memang kata kafir itu dari kata kafar itu artinya menutup. Ada beberapa terminologi makna tentang kafir ini. Kalau dia kafir hakiki, memang kafir sebenarnya, seperti orang Nasara, Yahudi, ya, atau musyrik, dia memang kafir hakiki, benar itu kafir, ya, bukan orang Islam. Bahkan dinyatakan dengan KTP-nya agamanya anu-anu, dia kafir. Pada orang seperti itu kita boleh mengucapkan kata kafir. Sekalipun ada memang beberapa peraturan baru dalam rangka komunikasi dengan kerukunan beragama, kita menyebutnya non-muslim, nggak apa-apa, ya. Dengan orang kafir tuh menyebut kata kafir pun tidak menjadi keberatan, asal kita bisa menempatkan katanya itu pada momen kapan, ya. Seperti mau menceramah begini boleh, tapi kalau berhadapan langsung gitu ya dengan orang kafir, kamu kafir, jangan marah gitu ya. Sekalipun memang kenyataannya kafir, kan sekarang pemerintah sudah mengatur tuh ucapkan non Muslim gitu ya, dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah gitu ya, diatur, bagus juga akhlak tuh ya. Jadi pada kafir hakiki memang kita dibolehkan. Tetapi kalau baru kafir amali, kafir perbuatan, ya. Contoh misalnya kufur nikmat, ya. Tidak mensyukuri akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut sebagai kufur atau kafir, tapi kafir nikmat. Dia yang dimaksud bukan kafir yang sesungguhnya tadi, tapi kafir amali. Lah, orang-orang yang kafir amali ini tidak disebut sebagai kafir mutlak. Para ulama berselisih pendapat tentang apa orang yang menyebut kata kafir itu, apakah orang yang bersangkutan menyebut kafir beneran? Ternyata tidak. Jadi kalau kita mengucapkan kata kafir kepada orang lain, saudara Islam itu, sekalipun hadis tadi cerita tentang kekafiran itu kembali pada dirinya, tapi tidak berarti kita kafir hakiki, ya, tapi kafir amali. Paham ya? Jadi kalau saya menyebut misalnya Pak Fulan itu kafir, saudara kita sama Muslim itu, maka kita tidak dianggap sebagai kafir yang hakiki, tapi kafir amali. Artinya apa? Kita pelaku kemaksiatan, tetap berdosa kita, Pak. Ya, sekalipun tadi bukan kafir yang sebenarnya, kita tetap dianggap sebagai dosa besar, karena itu termasuk al-kabair. Bayangkan, Pak, kalau seseorang menyebut kata kafir kepada si fulan, ya, maka orang yang mendengar itu memaknainya, jangan-jangan dia ini benar kafir. Apa yang terjadi? Maka dia akan berpisah dengan istrinya. Paham ya? Seseorang yang dinyatakan kafir, keluar dari Islam, maka dia akan berpisah secara otomatis dengan istrinya. Talak jatuh tuh, Pak.
begitu dinyatakan sebagai kafir, maka putuslah hubungan suami istri. Bayangkan tuh Pak, gara-gara kita ngomong kafir atau memfitnah seorang itu kafir. Yang kedua, hubungan nasab dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan adiknya, kakaknya, putus. Ya, nasab keagamaan, maka putus. Apa implikasinya? Maka seseorang yang dinyatakan waris, dinyatakan kafir, dia tidak akan mendapatkan waris dari ayahnya, dari anaknya, dari adiknya, dari kakaknya, dari istrinya, dari suaminya. Dia tidak mendapatkan waris gara-gara seseorang menyebutkan kata kafir. Oleh karena itu Rasul sudah berpesan, ya, kata beliau, sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun. Mengejek sesama muslim nih Pak, ya, mengejek dengan sebutan kafir tadi itu tidak sebagai fusuk Pak. Mengejek bukan menuduh ya, ngejek. Jika orang kafir dinya mah, nah itu paham ya? Kan ngeledek. Jika nu kafir baik, taruh mereka saya, nah gitu ya. Bercanda tuh ya. Itu tuh ejekan Pak. Tong jika nu kafir, nah itu hati-hati Pak. Itu tuh disebut sebagai perbuatan fasik Pak. Paling bercanda kita, bercanda tuh ya. Dia orang kafir bedinya mah ini pedit gitu. Jangan, nggak boleh. Karena itu termasuk perbuatan fasik. Lah, kalau kita sudah terbiasa ngomongin apa kafir bercanda gitu, suatu ketika dia akan beneran Pak mencantumkan kafir itu. Ya. Kadang-kadang kita juga sedih Pak kalau mendengar kelompok-kelompok baru ini gampang mengkafirkan apa orang-orang tuanya, saudara-saudaranya, ya banyak sekarang Pak. Dan itu di kalangan perguruan tinggi Pak. Yo, luar biasa Pak. Kalau Bapak aktif dalam organisasi pergerakan ya, maka akan Bapak dapatkan tuh kelompok-kelompok mahasiswa yang begitu mudahnya mengkafirkan dan menganggap dia sekarang ini zaman masih periode Mekah, nggak perlu sholat, sampai begitu. Nah, nggak perlu sholat itu masih periode Mekah sekarang ini. Ya, nggak perlu pakai kerudung, sampai begitu Pak. Nih paham-paham baru. Dulu yang pernah ada Pak di zaman para tabi-tabi itu namanya kelompok Khawarij. Khawarij ini kelompok yang memutuskan seorang pelaku dosa besar sebagai kafir. Ya. Khawarij dulu tuh dan keputusannya, pandangan fahamnya itu seseorang yang melakukan dosa besar disebut kafir. Kafir. Putus semua. Hubungan keluarganya, hubungan warisnya, hubungan nasabnya, maka putus. Khawarij dulu. Sekarang ini memang ada beberapa kelompok ormas ya yang juga mengikuti faham Khawarij itu. Ya, ada. Tadi kalau Bapak menyelami bagaimana kultur masyarakat Indonesia ya, aktif di pergerakan, kan Bapak jumpai di masyarakat itu. Faham-faham yang semacam itu. Nah, inilah pentingnya kita mengaji, ya. Pentingnya kita belajar, pentingnya kita silaturahmi, pentingnya kita bangun ukhuwah Islamiyah sehingga kita tahu ini yang benar yang mana ya. Nah, gitu ya. Karena semua ustaz menyatakan benar. Kelompok-kelompok itu pun berdasarkan Quran hadis. Semua, nggak ada satupun ormas, kelompok-kelompok agama nih, ya, yang menyatakan diri beragama itu tidak Quran hadis. Semuanya menyatakan Quran hadis dasarnya itu Pak. Semua. Apalagi urusan sholat, semuanya pakai hadis yang sama. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Semua begitu, ya. Semua. Gak ada satupun mau ibadah sholat, puasa, zakat, haji sama semuanya. Tapi memang di dalam penafsiran, ya, penafsiran pemahaman itu yang kadang-kadang berbeda, bahkan membias jauh. Inilah tugas para ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mengembalikan ya kebenaran yang sebenar-benarnya agar sesuai dengan petunjuk ya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jikalaupun ijtihad yang baik, yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua hadir ini tidak gampang mengkafirkan orang dan tidak gampang untuk ikut serta kelompok aliran pemahaman
yang dengan mudah mengkafirkan sesama muslim. Itu saja. Bila bisa berhilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.